selamat siang pemirsa Hidup Sehat di TV One dimanapun kalian berada. Ya, hari ini sama saya Dr. Bobby Tanamas, saya ditemani oleh Intan Saumadina. Dan juga kita ditemani oleh Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinis. Hai dokter, selamat siang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perlunya diet ya di tengah-tengah di tengah pandemik ini ya. Apalagi yang khususnya yang diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Diabetes mellitus tipe 2. Tahu nggak Intan ngomong-ngomong tentang tipe 1 dan tipe 2? Enggak, emang diabetes ada berapa tipe? Aku taunya cuma tipe aku aja. Boleh. Tipe kamu juga boleh kok, Tan. Yang mana aja juga boleh. Emang diabetes ada berapa tipe sih sebenarnya? Ada berapa tipe? Langsung aja ke spesialisasinya. Gimana, Dok? Oke, gimana nih Dok jawabannya? Maksudnya apa sih Dok diabetes tuh ada tipe 2? Terus emang ada berapa tipe gitu? Ya, jadi diabetes itu memang ada 2 tipe. Nah, jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, memang ada berbagai jenis tipe diabetes juga yang lain. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah diabetes tipe 2. Nah, ini cenderung biasanya terjadinya pada dewasa. Nah, ini penyebabnya karena menurunnya si kepekaan sel-sel kita terhadap insulin. Gitu. Jadi karena apa? Pola hidup? Nah, biasanya penyebab tersering karena pola hidup, gaya hidup yang tidak sehat. Nah dokter, tadi kan dokter bilang ya, ini biasanya untuk orang-orang yang usianya sudah besar lah, udah banyak usianya. Hitungannya udah banyak hidupnya. Tambah-tambahin dong, Jumlahnya udah banyak kan gitu. Nah dok, ini fakta atau mitos sih dok, kalau penyandang diabetes tipe 2 banyak menyandang orang dengan usia 30 tahun ke atas? Nah, itu fakta. Fakta? Ya. Dokter Bobby berapa tahun? Masih 21. Masih jauh ya? Masih jauh. Bohong banget, nggak mungkin 21. Kenapa tuh dok, kok bisa dok? Jadi gini, sebenarnya biasanya si penyakit diabetes ini biasanya menyerangnya usia 40 tahun ke atas. Oh, 40 tahun ke atas. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang banyak sekali kasus diabetes itu terjadi di usia yang lebih muda. Ya. Nah, jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dia memperlihatkan bahwa angka kejadian diabetes pada usia 18 tahun ke atas, dia termasuk Dr. Bobby ya, usianya 21. Belum, bukan ya sih? Oh enggak ya? Enggak, 21. Masih muda. Ya, jadi 18 tahun ke atas itu semakin meningkat. Jadi yang dulu nih pada tahun 1980 hanya katanya 4,7%, sekarang semakin meningkat menjadi 8,5% di tahun 2014. Dan diperkirakan akan semakin meningkat di tahun 2045. Ini kenapa semuanya itu semakin meningkat tuh karena apa dok? Karena pola hidup? Benar banget Intan. Jadi semakin meningkatnya di usia muda ini disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Atau mungkin karena banyak orang yang manis kayak Intan seperti itu ya. Nah terus ini gimana? Ini gimana? Bahaya nggak dokter Bobby ada di dekat aku? Terus udah gitu pemirsa nonton aku nggak bahaya nih? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya dok ya? Iya nggak apa-apa. Intan emang cantik. Oke dok, saya mau tanya nih dok, untuk penyandang diabetes mellitus tipe 2 ini sebaiknya makan makanan buah itu jangan yang terlalu matang dok. Itu fakta atau mitos dok? Nah, itu fakta. Itu fakta dok? Iya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih perbedaan, apa bedanya buah yang biasa dan buah yang terlalu matang. Nah, jadi sebenarnya kalau buah yang biasa, nggak terlalu matang, itu kadar gula si fruktosanya tuh lebih tinggi daripada glukosa. Nah, tetapi ketika buah terlalu matang, contohnya nih kayak pisang, warna yang sudah berwarna kehitaman di kulitnya itu menandakan buahnya terlalu matang. Nah, di dalamnya kadar si glukosanya tuh lebih tinggi daripada glukosa fruktosa. sama fruktosa itu bedanya apa? Nah, bedanya gini. Jadi kalau glukosa adalah gula yang membutuhkan insulin untuk pengangkutan. Sedangkan kalau fruktosa itu tidak butuh insulin. Nah, sedangkan yang terjadi yang tadi ku jelaskan pada diabetes tipe 2 kan gangguan dari sensitivitas dari insulin. Jadi gangguan pada kerja insulin. Nah, oleh karena itu jika kita mengkonsumsi buah terlalu matang pada penyandang diabetes sehingga glukosanya akan tinggi, nah kerja insulinnya terganggu sehingga akan membuat gula darahnya naik gitu. Oh gitu. Jadi memang baiknya pilih buahnya yang nggak terlalu matang gitu. Oh gitu. Tapi kalau makan buahnya deket sama kita ya sama aja ya. Sama-sama manis ya. Sama-sama manis. Dari tadi mancing-mancing terus kayaknya ya. Nah dok, ini kan ada juga nih kayak cara-cara untuk ngatasinnya. Orang-orang banyak yang beranggapan nih katanya sarapan dengan nutrisi tinggi protein dan juga tinggi serat ini sangat baik untuk penyandang diabetes tipe 2. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok. Dokter kayaknya udah ngerti ya kalau aku udah ancang-ancang tuh kayaknya jangan jawab dulu. Bisa kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Halo, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Bobby Tanamas. Nah, Tan, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tuh, Tan. Iya, nah ini tadi ada nih dok, fakta dan mitos yang belum terjawab. Sarapan dengan nutrisi tinggi protein dan juga tinggi serat, ini sangat baik untuk penyandang diabetes tipe 2. Ini fakta atau mitos? Nah, itu fakta. Fakta? Ya.
Oh, kenapa tuh, Dok? Fakta. Nah, jadi gini, makanan yang tinggi protein atau mengandung protein itu mengandung berbagai asam amino. Nah, si asam amino ini bila kita konsumsi dikombinasi dengan berbagai zat gizi lainnya, ternyata dia bisa menstimulasi pelepasan dari insulin gitu. Jadi baik banget pada diabetes. Nah, tapi memang disarankan memilih si proteinnya yang memiliki nilai biologik yang tinggi. Nah, itu apa? Nah, jadi itu protein yang memiliki asam amino esensial. Yang ada di meja ini apa dok kira-kira dok? Kalau misalnya Jadi, bisa ditunjukkan, mungkin pemirsa di rumah ada yang mau lihat, ini jenis-jenis makanan yang mengandung tinggi serat, tinggi protein gitu ya. Benar. Jadi asam amino esensial ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita, jadi butuh dari makanan. Nah, apa saja yang tinggi? Ini contohnya seperti ini nih, ayam, atau ikan, atau seperti telur, atau seperti pilihannya daging sapi boleh, tapi mungkin pilih yang rendah lemak. Nah, atau pilihan protein lainnya seperti ini nih, jadi Intan sama Dr. Budi. Ada Jadi tempe. seperti tahu Ada atau tempe, Tapi tahu. jangan digoreng ya. Benar banget. Jadi tahu, tempe, dan lauk hewaninya tidak boleh digoreng. Ya, jadi hati-hati. Nah, si tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan itu tinggi sekali akan serat. Yang tadi Intan tanya, serat bagus nggak untuk Iya, diabetes? serat itu dari mana aja? Nah, itu bagus banget. Nah, serat itu sumbernya yang pertama banyaknya dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan Ya, buah-buahan. jadi mungkin yang seperti di dalam sini sayuran dan buah-buahan, atau di sini buahnya? lalapan. Nah, Buahnya tadi jangan harus nggak boleh terlalu matang. benar, nggak boleh terlalu matang. Nah, kemudian sumber serat yang lain dari kacang-kacangan, ya. Jadi seperti kacang-kacangan mungkin di Kedelai yang mungkin mana, dok Dok? ya. Tempe boleh lagi Ini ya? dok ya. Ini? boleh, iya. oke. Ini boleh Oh, ini kacang-kacangan sama yang atau soalnya dari kedelai ya? iya benar, atau kacang hijau, kacang merah itu Almond tinggi juga akan boleh serat. ya? Almond boleh. Kalau kayak mau minum susu almond, susu soy gitu boleh? Boleh. Oh, boleh juga. Boleh asalkan tidak yang manis, Intan. Nah, Oh, asalkan jangan yang manis. kandungan gulanya yang rendah. Oh, mungkin kalau ada rasa manisnya sambil ngaca ya. Iya, itu balik lagi. Nah, jadi si makanan serat ini tuh baik banget. Kenapa? Karena ketika kita memakan konsumsi makanan yang tinggi serat, dia akan memperlambat pengosongan lambung kita, gitu. Jadi akan menyebabkan penyerapan dari nutrisi akan lebih lambat. Nah, salah satunya melambat adalah penyerapan dari gula, gitu. Jadi baik sekali karena si insulin nanti dilepasnya perlahan demi perlahan sehingga gula darahnya akan terkontrol seperti itu. Nah dok, kan dokter bilang tadi nasi putih kan gulanya tinggi nih dok. Nah untuk di rumah pemirsa nih dok, mungkin ada yang ingin tahu penyandang diabetes di rumah ini makan siang yang bagus tuh dengan nasi yang mana sih dok? Nasi putih atau nasi merah gitu dok? Nah, jadi kalau untuk pilihan yang baik sebenarnya pada diabetes itu adalah nasi merah. Nasi merah? Nasi merah. Ya, kenapa? Karena sumber karbohidrat memang yang baik pada diabetes itu adalah yang karbohidrat kompleks dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, itu maksudnya adalah kalau karbohidrat kompleks membuat akan lebih sulit dicerna di saluran cerna kita, sehingga akan membuat si penyerapan dari gula juga akan melambat, sehingga gula darahnya akan terkontrol, sehingga naiknya tidak terlalu cepat. Nah, kemudian dengan indeks glikemik yang rendah, yang dimaksud dengan indeks glikemik adalah kecepatan dari si karbohidrat dalam makanan untuk diserap, untuk menyebabkan kenaikan dari gula darah gitu. Nah, si nasi merah ini nggak hanya nasi merah, jadi nasi sekarang ada berbagai warna ya. Ada yang warna hitam juga dok ya saya lihat ya. Ada nasi hitam, nasi coklat. Terus ada juga yang baru shirataki ya namanya. Nah, itu biasanya untuk diet ya bening-bening kan. itu, Iya, itu rendah kalori. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk nasi merah, nasi coklat dan hitam, ini termasuk ke dalam karbohidrat kompleks dan indeks glikemiknya rendah dan dia juga tinggi serat. Nah, tahu nggak? Ini kan berwarna nih si nasi Ya, dok. ini. Nah, si warna di nasi ternyata dia mengandung tinggi akan antioksidan. Gitu. Jadi baik sekali dikonsumsi bagi penyandang diabetes. Oh ini bagus untuk diabetes dok berarti dok ya? Benar, Iya. karena si antioksidan ini akan menurunkan peradangan dalam tubuh. Iya. Dok, tapi kan udah nasi merah nih makannya. Lauknya nih dok, gimana nih dok? Nah, untuk makan lauk- siang. Untuk makan siang, oke. Kalau untuk lauknya lebih baik pilih jangan yang digoreng, udah Jangan pasti. yang digoreng kalau digoreng. siang ya. Jadi pemilihannya ada yang lain selain digoreng, jadi mungkin bisa seperti ini dipanggang atau bakar, atau mungkin seperti pepes, jadi seperti pepes tahu, atau direbus, atau dikukus, atau dibikin sop juga boleh. Nah dok, kalau misalnya ini kan menu nasi merah ini untuk makan siang dok, apakah ada perbedaan untuk sarapan, makan siang atau makan malam dok, menu-menunya gitu dok? Oke, jadi sebenarnya yang harus diperhatikan pada penyandang diabetes memang ada 3. Jadi yang pertama adalah jenis
makanannya, kemudian yang kedua jumlahnya dan juga jadwal makannya. Nah, untuk jenisnya tadi mungkin sudah saya jelaskan. Jadi pemilihannya adalah yang karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah, kemudian tidak boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng, kemudian yang tinggi akan gula juga tidak boleh. Kemudian untuk jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau ingin dihitungkan untuk penyandang diabetes untuk dietnya mungkin boleh berkonsultasi dengan dokter gizi terlebih dahulu. Kemudian sama jadwal makannya. Nah, ini penting. Ya, jadi penyandang diabetes harus memiliki jadwal makan yang pasti. Jadi dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 3 kali selingan gitu. Kenapa? Untuk mencegah kenaikan gula darah yang terlalu tinggi atau bahkan misalnya bagi mereka yang diberikan obat untuk penurun gula darah atau insulin, takutnya kalau mereka melewatkan makan, takutnya gula darahnya akan jadi turun atau drop gitu dan itu tidak baik. Gitu. Nah, ini kalau jamnya itu harus sama nggak sih dok setiap hari? Misalnya sarapan biasanya jam 9, besoknya sampai seterusnya harus jam 9 terus konsisten atau masih boleh lah dalam range waktu yang dekat-dekat gitu? Oke, sebenarnya kalau sarapan memang ada batasannya. Jadi sebenarnya kalau untuk makan pagi itu disarankan mungkin sekitar jam 7 atau jam 9, kemudian selingan sekitar jam 10 atau jam 11, kemudian makan siang antara jam 12 sampai jam 2, lalu selingan sore mungkin sekitar jam 4 atau jam 5, kemudian makan malam sekitar jam 6 atau jam 7, sama hati-hati harus ada selingan malam, terutama bagi mereka yang diberikan insulin. Gitu. Karena takutnya nanti ketika kita tidak makan malam, takutnya gula darahnya cenderung pagi hari takutnya akan Nah dok, kan tadi jam 6 sampai jam 7 nih dok untuk makan malam. Tapi sebenarnya untuk makan malam kita masih boleh makan nasi nggak sih dok? Nah, makan nasi boleh. Boleh? Boleh. Ya. Nah, nasi apa dok? Nasi Padang. Boleh nggak dok nasi Padang? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk yang nggak diabetes boleh-boleh aja, Intan. Oh, yang nggak diabetes boleh? Iya. Nah, tapi kalau untuk yang diabetes memang konsumsi karbohidrat masih tetap boleh untuk makan malam. Tapi yang tadi kujelaskan yang terpenting adalah jenisnya seperti apa, pilihannya seperti nasi merah, kemudian pilihan lain nih. Tadi selain nasi merah boleh ini nih kentang. Yang tadi dokter bilang apa kompleks ya? Kompleks. Nah, apa aja sih nih dok karbohidrat kompleks? Iya, contoh dari karbohidrat kompleks. Yang pertama tadi nasi merah, nasi hitam atau nasi coklat. Atau yang kedua kentang. Nah, kentang seperti ini baik sekali jika dikonsumsi dengan kulitnya. Karena kulit kentang seperti ini tinggi akan serat. Gitu. Jadi orang-orang sering mengkonsumsi ini dikupas kulitnya. Ya, itu baik sekali dikonsumsi pada diabetes. Kemudian pilihan lain boleh seperti ini nih. Jadi seperti oatmeal. Ini oatmeal atau havermut. Ini boleh ditambahkan toppingnya seperti berbagai buah-buahan karena tinggi akan serat. Atau seperti havermut juga boleh. Atau pilihan lainnya seperti ini nih. Ya ini roti gandum. Roti gandum. Nah, tapi hati-hati sekarang banyak dijual roti gandum yang gandum-ganduman. Jadi banyak tepung di dalamnya. Tapi kalau roti gandum yang murni biasanya rasanya keset. Ya jadi benar dan itu keset di lidah. Jadi biasanya gandumnya itu tinggi sekali dan ini baik. Oke, nah dok ini menarik sekali nih dok. Karena dokter tadi sempat menyinggung gandum-ganduman. Nah, gimana sih untuk kami dan pemirsa di rumah ini bisa membedakan mana yang ini roti gandum asli, mana ini yang gadungan gitu. Gandum-gadungan gitu. Ya, biasanya kalau roti gandum yang asli ini pasti di sini tuh kelihatan si serat-seratnya sama benar-benar di sini kelihatan kayak ada si biji-bijian atau gandum yang kelihatan di sini. Kalau ini beneran Nah, dok? kalau ini biasanya kalau si roti gandum yang gandum-ganduman itu biasanya kelihatan ada bagian yang putih-putih itu biasanya dikombinasi atau dicampur dengan tepung gitu. Kalau ini enggak? Kan nih Kalau ini ya setengah soso ya. Ini properti lo dok. Oh iya. Ini sosol ya dok ya? Ya, kalau ini ya agak menuju ke gandum. Cuman lumayan Ya, kelihatan. ini lumayan oke. Jadi pokoknya gitu. bedainnya paling bisa kelihatan kasar ya dok. Kelihatan ya? kasar dan serat kalau dikonsumsi di lidah kita gitu. Oh gitu. Nah dok, ini fakta atau mitos sih dok? Ini kalau penyandang diabetes tipe 2 sebaiknya tidak mengkonsumsi gula tebu. Ini fakta atau mitos? Nah, gula tebu ini adalah fakta. Fakta? Ya, jadi gula tebu ini tinggi sekali Intan kandungan gulanya. Gula tebu tuh gula biasa itu ya dok ya? Iya, Oh, jadi gula memang pasir. gula pasir biasa itu kan dibuat dari tebu ya Tebu ya. biasanya gitu. Jadi si gula tebu ini kalau kita minum nih per satu sajian 250 ml dia mengandung gula 50 gram. Gimana dok gula Jadi tebu per 250 gula tebu per 1 cup atau 250 ml itu mengandung gula 50. kurang lebih 50 gram. Nah, sedangkan batasan konsumsi gula yang dianjurkan nih menurut American Diabetes Association untuk diabetes, gula yang mengandung sukrosa dibatasi tidak boleh lebih dari 5% atau sebanyak 25 gram per hari. Gitu. Jadi kalau kita meminum gula tebu dikhawatirkan gula darahnya akan naik gitu. Oke, nah dok kalau misalnya
dianalogikan dengan sendok dok, itu berarti berapa sendok dok? Sendok apa nih? Sendok makan. Sendok makan. Sendok makan ya. Maaf ya kalau ngomong sama kita harus jelas gitu. Saya biasa makan nasi padang soalnya pakai tangan. Sendok. Ya, jadi kalau sekitar 25 gram itu kurang lebih sekitar 2 sendok makan. 2 sendok Dua makan. Ya, sendok untuk yang makan, 2 sendok makan gula. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya disarankan sebenarnya penggunaan gula itu sebatas bumbu masak. Jadi kadang kalau kita masak kan suka nambahkan gula, nah hanya sebatas itu. Dan penambahan gula di luar itu sebaiknya tidak disarankan pada diabetes gitu. Atau bisa diganti pakai gula pemanis buatan yang alternatif buatan. untuk diabetes itu boleh. Karena mengandung 0 kalori sehingga gula darahnya tidak akan meningkat. Gitu. Oke, yang gula buatan itu Nah, ya. dok, saya mau tanya lagi nih dok, ini mengenai orang yang suka ngopi nih dok. Ngopi ini kan ada sekarang ngetren ada yang pakai gula ini. Nah, tapi ada juga orang yang ngopi tanpa pakai gula. Nah, kopi hitam gitu ya. Sebenarnya kopi hitam ini fakta atau mitos sih dok? Baik untuk penyandang diabetes dok? Itu fakta. Fakta dok? Fakta juga Ya, dok? itu fakta. Kenapa, dok? Jadi si kopi ini memang baik dikonsumsi bagi penyandang diabetes karena di dalam kopi itu ada komponen dinamakan asam klorogenat dan kandungan kafestol di dalamnya. Nah, dua kandungan ini sifatnya dia antidiabetik. Jadi dia bisa membantu menstimulasi pelepasan dari insulin dan juga dapat meningkatkan kepekaan dari sel-sel tubuh kita terhadap insulin. Nah, tapi memang benar, dok, konsumsi kopi memang yang baik itu tanpa gula. Tanpa gula betul, Iya, ya. tapi kalau mau ditambahkan sedikit rasa manis, boleh ditambahkan sih gula buatan yang tadi aku sebutkan. Oh, tadi gitu. dokter bilang apa? Bisa membuat kepekaan insulin. Bisa buat perasaan jadi lebih peka nggak dok? Nah, dok, ini sekarang tips. Terus. Panci kalau udah dapet, lepas ya. Nah, dok, ini sebenarnya tipsnya apa sih nih, dok, untuk penyandang diabetes tipe 2 yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi? Tips dari dokter apa nih? Oke, baik. Jadi bagi Anda yang sudah didiagnosis diabetes, sudah pasti Anda harus mengubah gaya hidup Anda. Gitu, yang pertama, jika Anda mengalami obesitas, itu salah satu faktor risiko diabetes, tentu saja Anda harus menurunkan berat badan, mencapai berat badan ideal. Nah, kemudian yang kedua harus ubah pola makan Anda harus lebih sehat. Pola makan yang sehat adalah pemilihan makanan yang pertama yang tinggi akan serat. Tinggi serat berarti harus konsumsi banyak sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, hindari konsumsi gula yang terlalu tinggi dan lemak yang terlalu tinggi seperti makanan yang digoreng. Kemudian Anda juga yang berikutnya harus melakukan aktivitas fisik. Jadi harus Anda berolahraga, karena dengan olahraga akan membantu untuk meningkatkan si sensitivitas atau kepekaan sel kita terhadap insulin. Nah, disarankan olahraga kurang lebih 30-60 menit per kali, 3-5 kali per minggu, dan dilakukan intensitas sedang. Jadi seperti berjalan, kemudian bersepeda, berenang. Tapi hati-hati, bagi penyandang diabetes sebelum melakukan olahraga lebih baik periksa dulu kadar gula darahnya. Kenapa? Karena jika gula darah terlalu rendah disarankan untuk mengkonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum olahraga. Tetapi jika gula darah terlalu tinggi yaitu di atas 250, lebih baik Anda tunda terlebih dahulu olahraga. Nah, lalu yang terakhir nih, Anda jangan lupa untuk selalu periksa kadar gula darah Anda jika Anda menderita diabetes dan juga waspada komplikasi yang terjadi pada diabetes. Gitu, jadi harus hati-hati. Nah dok, yang tadi kita telah sebutkan nih masalah diet, terus pola makan, jam makan, ini apakah mempengaruhi dengan sistem imun tubuh kita dok? Nah, kan sekarang lagi pandemi nih dok, dengan pola diet seperti ini apakah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dok? Itu fakta atau mitos dok? Nah, jadi memang pola makan yang baik itu memang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Nah, hati-hati diet tinggi gula itu bahaya sekali selama pandemi COVID seperti ini. Kenapa? Karena diet tinggi gula ternyata bisa membuat si daya tahan tubuh kita menjadi turun. Nah, kenapa? Karena akan mengganggu. Maksudnya diet tinggi gula tuh gimana sih dok? Dietnya makan gula banyak? Iya, jadi diet tinggi gula artinya suka makanan dan minuman yang manis. Makasih. Mungkin sekarang, jadi sekarang banyak tuh yang Kita lagi ngomongin suka- makanan ya? Ya, yang suka mungkin seperti kopi susu kekinian yang tinggi gula atau seperti boba itu tinggi sekali gulanya. Dia bisa mengganggu si pertahanan tubuh kita karena sel-sel darah putih kerjanya akan terganggu di dalam melawan infeksi virus gitu. Jadi bahaya, Intan. Oh gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal imunitas tubuh nih, ini bakalan ada nih selanjutnya Dr. Arlin dan juga Kak Indra Bekti yang bakal ngasih informasi mengenai gimana sih caranya meningkatkan imunitas tubuh dengan salah satu yang ada di Indonesia nih, yaitu sari kunyit. Oh, kunyit. Ternyata Oke. kunyit itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dokter, makasih banyak. Makasih, dokter. Makasih. Makasih,
Nah pemirsa, nanti kita akan lihat ya bagaimana sebenarnya cara menjaga imunitas tubuh dengan sari kunyit. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.